Selamat datang di bakingworld.id. Kursus membuat kue dan memasak online yang menjelaskan secara detail dan pasti jadi hasilnya. Bersama saya, Chef Erik Aryan. Materi kali ini, saya akan membuat cara ataupun langkah-langkah pengolahan aneka seafood, yaitu seafood platter. Sajian seafood platter tengah booming di kalangan pecinta kuliner. Berbagai makanan laut dicampur jadi satu dengan berbagai saus yang nikmat. Salah satu yang paling cukup terkenal ataupun populer, seafood platter dengan bumbu saus asam pedas. Seafood platter merupakan sajian seafood yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam jenis seafood seperti kepiting, udang, kerang, ataupun cumi yang sudah dibumbui dan dimasak lalu diletakkan dalam satu wadah yang sama, baik itu di atas mangkuk maupun juga piring. Berhubung kuliner ini memiliki porsi yang cukup besar, maka kita tidak akan bisa menghabiskannya sendiri. Nah, kali ini saya akan membuat seafood platter. Untuk membuat seafood platter, pada dasarnya kita harus menyiapkan bahan-bahan, diantaranya adalah sini saya ada kerang. Kerang hijau di sini sudah saya rebus dan saya buang cangkangnya pada bagian lain. Kemudian udang. Udang di sini sudah saya rebus. Nah, untuk perebusan udang di sini jangan terlampau lama. Cukup 2 hingga 3 menit di air mendidih. Kemudian saya juga menyiapkan di sini kecap manis. Selanjutnya adalah garam. Kemudian kaldu bubuk. Selanjutnya lada. Lada di sini saya gunakan adalah lada halus. Kemudian saus tiram. Selanjutnya air. Air di sini akan saya gunakan secukupnya. Kemudian cumi. Nah, cumi di sini sudah saya bersihkan, namun belum dipotong. Nanti akan saya potong. Dipotong, namun tidak putus. Kemudian saya juga di sini ada saus tomat. Selanjutnya ada saus sambal. Kemudian ada gula. Nah, gula di sini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya ada bawang bombay. Ya, bawang bombay nanti akan saya slice. Kemudian ada kerang. Nah, kerang darah di sini saya siapkan kerang darah yang agak besar. Ya, untuk teman-teman boleh juga disesuaikan kerang darah yang didapat. Selanjutnya adalah bawang putih. Selanjutnya bawang merah. Kemudian cabai merah besar. Selanjutnya cabai merah keriting. Kemudian daun bawang. Selanjutnya adalah jahe. Nah, untuk melengkapi food platter kita, di sini saya menyiapkan jagung manis. Nah, jagung manis di sini sudah saya rebus dan saya potong-potong. Kemudian untuk menumis, saya juga memerlukan minyak. Nah, itulah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan seafood platter.
Untuk membuat seafood platter, kita memerlukan alat-alat. Di antaranya adalah kompor. Kompor di sini akan saya gunakan untuk memasak seafood nantinya. Kemudian pan. Pan di sini saya gunakan sebagai wadah untuk memasak seafood nantinya. Selanjutnya adalah sutil. Sutil di sini saya akan gunakan untuk membolak-balik seafood pada saat memasak. Kemudian saya juga membutuhkan di sini penjapit ataupun tong. Ini untuk membolak-balik cumi pada saat dimasak nantinya. Saya juga membutuhkan di sini sendok. Karena kok sinau, kok turu kono. Sendok di sini akan saya gunakan untuk mengambil bahan-bahan ataupun juga untuk mengambil bumbu yang sudah dihaluskan. Makan dulu. Kemudian saya juga membutuhkan di sini chopping board ataupun talenan. Talenan di sini akan saya gunakan untuk wadah pada saat memotong bahan-bahan yang akan saya gunakan. Kemudian saya juga membutuhkan di sini mesin chopper ataupun mesin penghalus. Bagi teman-teman yang tidak ada mesin penghalus seperti ini ataupun chopper, bisa menggunakan ulekan ataupun alu untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Selanjutnya, saya juga menggunakan di sini pisau. Pisau di sini saya gunakan untuk memotong bahan-bahan yang akan saya gunakan. Nah, itulah alat-alat yang saya gunakan untuk pembuatan seafood platter. Nah, kita langsung saja ke proses pembuatan seafood platter. Yang pertama adalah kita haluskan bumbu-bumbu. Nah, di sini bumbu yang kita haluskan yaitu bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian cabai merah keriting, ya, kita potong kecil-kecil agar memudahkan proses penghalusan. Seperti ini, ya. Kemudian untuk cabai merah juga sama, ya, kita potong kecil-kecil untuk memudahkan penghalusan. Boleh juga kita menggunakan pisau, ya. Kita potong sekaligus seperti ini, ya. Kemudian kita baru masukkan ke dalam mesin chopper. Nah, untuk memudahkan penghalusan, kita bisa menambahkan sedikit air. Boleh juga kita menambahkan minyak, ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita tutup dan kita haluskan. Nah, apabila bumbu sudah halus, kita matikan, ya, perhatikan, ya. Bumbu halus, ya. Nah, apabila teman-teman menggunakan cobek ataupun ulekan, ini juga boleh, ya, seperti ini. Nah, sekarang saya slice bawang bombay seperti ini,
ya. Ya. Nah, saya slice bawang bombay ini agar menambah penampilan seafood platter kita. Ya. Tidak usah dihaluskan bersama bumbu lain. Karena ini menambah penampilan pada saat nanti matang food platter kita. Ya. Nah, sekarang saya akan menumis bumbu. Nah, sekarang kita nyalakan kompornya. Kita panaskan pan-nya. Kita gunakan api sedang. Kemudian kita tuang minyak ya untuk menumis. Ini kita sesuaikan minyak yang kita gunakan. Nah, kemudian kita tumis bumbu yang telah dihaluskan dan juga bawang bombay. Tunggu minyak hingga panas, kemudian baru kita masukkan bumbu yang dihaluskan dan juga bawang bombay. Sekarang untuk jahe ini saya geprek. Ya, saya geprek jahenya. Cukup seperti ini. Ya. Nah, ini akan kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, setelah minyak panas, sekarang kita tumis. Ya, pertama bawang bombay kita masukkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Ya, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita juga boleh menggunakan sendok, ya, sendok kecil agar memudahkan proses penuangan. Ya, ini akan saya singkirkan. Nah, sekarang kita tumis bumbu ini sampai bumbu ini matang. Namun sebelum itu akan saya masukkan jahe yang sudah dikeprek tadi. Nah, bumbu ini saya masak kurang lebih selama 3 menit. Nah, bumbu kita ini sudah hampir matang. Ya, kita saute ataupun kita tumis bumbu sampai matang. Kemudian baru kita masukkan bumbu-bumbu lain. Ya, kemudian boleh kita tambahkan sedikit air. Nah, sebelum itu saya akan memotong cumi. Ya, cumi ini akan saya potong, namun tidak putus. Nah, kita sambil kita aduk-aduk ya. Kita kecilkan sedikit, ya. Nah, cumi di sini sudah saya bersihkan dari kulit luar ataupun kulit arinya. Kemudian juga sudah saya buang bagian tulang rawan ataupun yang seperti plastik. Di sini saya akan potong cuminya, namun tidak putus seperti ini. Ya. Ini untuk menambah penampilan cumi nantinya. Ya, seperti ini. Ya, kemudian ini bumbu kita sudah hampir matang. Ya. Kita tunggu sampai benar-benar matang bumbunya sambil saya memotong cumi. Ya. Nah, untuk bagian ini ya, kulit ari ini sudah dibuang ya. Baiknya dibuang. Nah,
pastikan bagian sirip cumi ini dikebelakangkan. Seperti ini, baru kita potong. Seperti ini. Ya, untuk pemotongan ini tidak ada ketentuan. Ya, boleh berapa slice ataupun berapa potong. Saya akan potong seluruhnya cumi sambil kita menunggu bumbu kita matang. Ya, nah. Ya, kita potong cuminya. Seluruh cumi yang kita gunakan kita potong sampai habis. Dan kita lihat ya bumbu ini sambil dikontrol agar bumbu tidak hangus. Ya, cumi ini masih bertelur, bagus sekali. Ya, cumi telur. Kemudian ini jangan lupa ya, sirip dibelakangkan. Kemudian kita potong cuminya, namun tidak putus. Nah, cumi sudah saya potong. Kemudian bumbu kita sudah matang. Ya, warnanya sudah berubah. Ya, sudah berubah lebih agak kegelapan, ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan bumbu-bumbu lain, yaitu saus sambal. Kemudian kecap manis. Kemudian saus tiram. Kemudian saus tomat. Kemudian kita aduk, ya. Wow, ini mantap sekali, ya. Kemudian setelah kita aduk seperti ini, ya. Kemudian kita masukkan gula pasir, kemudian lada bubuk, kemudian garam. Garam ini sesuaikan, ya, untuk selera masing-masing. Kemudian kaldu bubuk, ya, kita aduk lagi. Nah, bumbu kita ini sudah siap untuk kita masukkan siput ataupun makanan laut yang kita sudah siapkan. Ya, sekarang kita masukkan siput yang kita sudah siapkan. Yang pertama, cumi. Cumi di sini saya juga masukkan bagian kepalanya. Ya. Untuk cumi ini proses memasaknya jangan terlampau lama. Cukup 7 hingga 10 menit. Ya. Jangan terlampau lama, maka cumi akan alot. Boleh juga kita menambahkan sedikit air, ya. Ambil air secukupnya, kemudian kita bisa masukkan air. Ya, seperti ini, air secukupnya. Kemudian kita aduk. Kemudian kita masukkan juga setelah ini siput yang lain. Ini kita angkat dahulu, ya.
Untuk talenan ataupun chopping board kita bisa letakkan kain lembab di bawahnya agar tidak mudah bergeser. Di sini saya menggunakan tisu yang dilembabkan. Nah, untuk jagung ini akan saya masukkan terakhir ataupun saya masukkan jagung ini pada saat plating agar penampilan daripada jagung tetap bersih. Ya, seperti ini. Coba perhatikan cuminya, ya. Ini menarik sekali, ya. Ini sangat menarik karena tidak putus, ya. Dia berserat seperti ini, bergerigi. Ya, tuh. Nah, sekarang kita masak cumi ini, ya, kurang lebih selama 5 menit lagi hingga 7 menit. Nah, untuk siput yang lain, ya, seperti kerang darah, di sini perhatikan, ya, sebelum direbus, kerang darah ini dibersihkan kulitnya, ya, cangkangnya dengan sikat. Boleh juga menggunakan sikat gigi ataupun sikat lainnya, ya, agar bersih. Ya, kita gunakan bersih seperti ini. Ya, kalau untuk yang kecil ini mungkin agak sulit, ya. Jadi bersih semua. Kita bersihkan dahulu sebelum kita rebus sehingga mendapatkan kerang yang bersih. Ya. Cara merebusnya adalah masukkan ke dalam air panas untuk kerang darah ataupun kerang hijau. Masukkan ke dalam air panas, kemudian tunggu sampai beberapa kerang terbuka. Ini menandakan kalau kerang sudah matang. Nah, cumi kita juga sudah hampir matang, ya. Sekarang kita masukkan siput yang lain. Untuk kerang hijau pun sama, ya. Saya buang cangkang di sebelahnya. Ya, caranya adalah masukkan ke dalam air panas. Nah, untuk perebusan boleh juga menggunakan air ditambah dengan potongan jahe agar menghilangkan bau amis. Dan juga boleh menambahkan sedikit garam. Ini untuk menambah rasa. Nah, sekarang kita masukkan siput yang sudah kita siapkan. Ya. Kita masukkan siputnya. Ya, kemudian semua siput kita masukkan jadi satu. Ini adalah konsep dasar daripada seafood platter. Ya, nanti pada saat penyajian ini akan kita susun kembali. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, untuk udang juga sama, ya. Ada yang saya tidak buang kepalanya agar penampilan untuk plating ini sangat baik ataupun sangat bagus. Ya. Untuk siput ini baiknya ini hanya tercampur saja karena semuanya sudah matang. Ya. Dan sekarang kita bisa matikan dan langsung kita plating. Nah, untuk jagung boleh juga kita masukkan beberapa, ya, dan juga boleh kita sisakan untuk pada saat plating karena biar tidak terkena saus. Ini juga bagus, ya. Kita masukkan beberapa jagung. Jagung di sini sudah saya rebus, ya. Kita masukkan dan kita sisakan 3 untuk plating.
seperti ini. Nah, untuk pembuatan seafood platter, usahakan wadah yang kita gunakan ini cukup besar untuk menampung seluruh seafood yang kita gunakan dan juga jagung yang kita gunakan. Nah, seafood platter kita sudah siap. Namun sebelum itu akan saya panaskan terlebih dahulu, ya. Sebelum saya angkat ataupun sebelum saya matikan. Nah, seafood kita sudah siap. Sekarang saya matikan. Nah, sekarang kita akan plating ataupun kita sajikan di atas piring. Nah, sekarang siap untuk kita plating ataupun disajikan di atas piring. Namun sebelum itu,